Tes Yoke, Assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi nih kita nih di Portal Bisnis. Kita akan bagi share info bagi Mas Bro semua yang lagi pengen bangun rumah. Berapa sih kira-kira bangun rumah tipe 29 atau tipe 36 itu sebenarnya hampir mirip ya Mas Bro ya. Kita ngasih sekalian rinciannya, ini contoh dari RAB pemborong ya Mas Bro ya. Yang lagi mau ngerjain rumah punya seseorang gitu Mas Bro. Dari Sejasa, oke. Jadi berapa sih biaya-biayanya, kita langsung bongkar di sini semua. Nanti biar Mas Bro kalau lagi pengen bangun rumah atau rencana bangun rumah ada gambaran. Jadi kurang lebih seperti ini gitu Mas Bro biayanya ya. Kalau misalnya tipe 36 tambah dikit, tipe 45 juga tambah dikit kalau modelnya model-model standar perumahan gitu Mas Bro. Oke, kita langsung bahas aja ya Mas Bro ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini. Dan share jika dirasa bermanfaat. Oke Mas Bro. Oke, kita langsung yang pertama ini Mas Bro ya. Kita dari nomor satu itu pintu jendela utama atau pintu utama Mas Bro ya. Pintu jendela utama ya. Oke, di sini dianggarkan segini Mas Bro, 2.940. Sebenarnya kalau misalnya ini tergantung banget kayu apa yang dipakai. Kalau yang harga segini ini kemungkinan kayu bengkere Mas Bro ya, bengkere. Oke, di sini yang kedua adalah pintu kamar mandi atau pintu galvalum itu ya. Boleh, itu sekitar 550, itu udah kualitas yang lumayan bagus. Oke ya. Terus untuk pintu tipe kamar tidur ya, seperti segini ya, harganya udah termasuk kusen ya. Harga 1.850 ya, mungkin kayu kamper. Terus untuk pintu belakangnya 2 juta yang agak bagusan, bengkiri lagi. Terus jendela kamar tidur aluminium 1 set itu 3 juta ya, hampir 2.675 Mas Bro. Seperti ya, jadi untuk pintu jendela itu biayanya segini Mas Bro ya, totalnya. Oke, bisa dijumlah sendiri. Nanti di bawahnya ada totalnya kok, Mas Bro. Ini gambarnya hanya ilustrasi ya, Mas Bro ya. Oke, untuk pengecatan ya, kita langsung pengerjaan kedua, yaitu pengecatan. Biasanya kalau pemborong kan seperti ini ya, dirinci dulu baru hasilnya nanti keluar biayanya berapa kan gitu. Baru disampaikan ke orang yang punya hajat, gimana deal atau enggak, atau ada nego-nego seperti itu. Oke, pengecatan eksterior, interior, plafon ya, segini ya biayanya. Ya. Oke. Terus untuk pengerjaan berikutnya adalah pengerjaan instalasi listrik ya. Wih, di sini ada titik lampu, terus titik stop kontak, ada instalasi antena TV ya. Berapa titiknya Mas Bro bisa lihat sendiri seperti itu. Mungkin kalau Mas Bro membangun rumah ya nggak seperti ini. Tapi perkiraan biayanya aja Mas Bro, yang Mas Bro lihat ya. Oke, perkiraan biaya di sini ini kurang lebih lah seperti itu biayanya. Terus di sini ada pasang house fan, mungkin Mas Bro nggak pakai ya dicorek gitu seperti ya. Oke. Jadi sini pemasang instalasi saklar double. Wih, ini pakainya Broco ini jadi. Mahal ya Mas Bro, tapi ini terlalu mahal ini. Ini mungkin pemborongnya udah ngambil untung ya. Jadi kalau misalnya Mas Bro bangun rumah sendiri, otomatis bisa lebih murah dari sini itu sekitar ya 10 sampai ya lebih kali 10%. Nggak mungkin kita memborong cuman dapat duit 10%. Ya mungkin 15% gitu ya. 15 sampai 20% mungkin lebih murah kalau Mas Bro cak ke dewe ya. Bahasanya apa ya itu ya. Maksudnya dikerjain sendiri atau kita belanja sendiri gitu, kita tukangnya borongan harian atau borongan tenaga atau harian gitu. Kita lebih murah nih, Mas Bro. Oke, di sini aja instalasi saklar ya. Single di sini ya, 1 titik. Ya, 57.000. Ini harusnya bisa lebih murah, Mas Bro. Oke, terus yang pengerjaan ketiga ya, setelah pengerjaan instalasi listrik, itu adalah, kita bacain nggak instalasi listriknya? Bacain dulu ya, bentar ya. Terus instalasi titik lampu ya, ada 6 titik lampu, itu 127.000 per titik ya. Terus dia totalnya jadi 700.000 ya. Harusnya kalau Mas Bro nggak borong ini lebih murah ya. Terus instalasi titik stop kontak ya, per titiknya 127.000 ya. Ada 4 titik jadi 500.000. Terus di sini ada antena TV ya, masang antena TV 57.000. Ya di sini ada yang oke. Terus instalasi saklar double ya, 2 titik, per titiknya 57.000. Ya, totalnya jadi 115. Terus ada MCB outlet 250.000. Terus pasang lampu downlight. Ini mungkin buat
apa namanya ya, ruang tamu. Wih, mantap ya. Kasih downlight. 621.000. Kita jual downlight tuh 30.000 doang loh, Mas Bro. Satunya. Sama biaya pasangnya harusnya nggak seperti itu ya. Ini karena ini borongan, mungkin ya si pemiliknya terima beres gitu ya. Jadi ya maulah segitu gitu, nggak masalah gitu. Ini hasilnya murah juga loh. Ini loh udah di up segini banyak. Ini hasilnya masih tetap murah. Oke ya, totalnya di segini ya. Mas Bro bisa screenshot atau dibaca nanti di pause gitu loh, maksudnya dibaca gitu. Oke, yang berikutnya adalah pengerjaan sanitasi air bersih dan air kotor ya. Di sini maksudnya kloset WC ya. Di sini adalah kloset duduk ya. Kloset duduk, kita jual kloset duduk merek Ina yang termasuk yang bagus ya, INA itu harganya 1.300.000 Mas Bro ya. Di sini dia jadi 3 juta. Atau kalau beli yang lebih murah lagi ada merek Best ya di toko kita. Itu harganya kurang dari 1 juta kok. Ya, berarti ya kalau dia pakai merek Best berarti masih untung 2 juta ya. Mungkin sama biaya pasang, masa iya pasang 2 juta? Ya, mending harian toh. Nah, itulah kalau borongan Mas Bro. Tapi kalau borongan kan kita lepas gitu ya. Terima beres, nggak usah kasih makan, nggak usah kasih minum, beres sendiri. Oke ya, di sini ada shower ya. Showernya harganya 450.000. Kalau shower itu bervariasi. Terus ada instalasi air bersih. Ya, mungkin ini tergantung juga untuk panjang pendeknya ya. Kalau ini kita nggak bisa komen. Di sini ada apa lagi nih? Zing 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 zing. Tangki air. Wih, tangki airnya berarti ini yang penguin. Ini yang penguin mungkin yang sekitar 350 liter ya, atau 500 liter dapat. 500 liter dapat nggak ya? Nggak dapat kayaknya Mas kalau penguin ya. Oke. Mungkin ini yang sekitar 350 liter. Terus ini adalah pompa air. Pompa airnya 1.545.000. Ini di tempat kita jual pompa air merek Shimizu yang 300 watt itu harganya hanya 525 kalau nggak salah ya. Ini berarti pasangnya 1 juta. Ya nggak apa-apa sih, ya sah-sah aja kalau misalnya yang apa namanya pembelinya itu dia is okay, is fine, yes. Oke lah dikerjain kan gitu. Terus di sini ada pekerjaan septic tank dan sumur resapan ya. Kita ngasih komen juga di sini. Di sini adalah galian tanah 3 meter ya. Per meternya 55.000. Ini standar dan bahkan justru cenderung murah ya. Ya, kita kalau misalnya di sini tuh borongan septic tank itu borongan ya biasanya. Itu biayanya kalau misalnya sampai 5 meter itu 300.000 ya, berarti hampir sama lah ya. Sama ya, ini standar ya. Terus uruk tanah kembali. Wih, uruk tanah kembali. Uruk tanah kembali, maksudnya apa nih? Di sini mungkin nutup lagi gitu ya. Ya mungkin segini standar lah kalau ada jasanya itu. Terus ada septic tank biotank. Ya di sini maksudnya kalau di tempat kita namanya ring ya, dikasih ring terus gak ditutup ya. Itu 1,5 juta ya, wajar. Di sini dijualnya itu per setengah meter itu harganya 125. Ya sebenarnya kalau Mas Bro beli sendiri sih kali 125 kali 10 101.250. Ya dia nguntungin 250 lah. Terus untuk perpipaan harga segini ya standar. Oke, standar lah ya. Kalau pengerjaan septic tank ini harganya standar Mas Bro. Yang agak mahal itu di sini nih, di instalasi listrik gitu. Instalasi listrik terlalu mahal ini. Oke, terus untuk pengerjaan lain-lain, instalasi kanopi ya, dikasih kanopi Mas Bro. Terus ada pembuatan tangga putar. Wih. Standar harganya 2.100.000. Terus untuk kanopi juga standar, harganya segini Mas Bro. Jadi total untuk pembuatan apa namanya? Rumah ya tipe 27 atau bisa dibilang 29 nih ya. Itu 109 juta. Sekian ya. Oke, segitu ya Mas Bro. Jadi yang murah atau mahal ya itu kalau misalnya Mas Bro apa namanya diborongin ya segitu standar ya. Misalnya kalau misalnya terlalu murah nanti malah si pemborongnya itu suka nakal ya. Jadi kalau dikasih harga segitu, oh nggak nego nih, kasih yang bagus lah. Pekerjaannya biasanya jadi bagus Mas Bro. Jadi nggak banyak nawar gitu, nggak rewel banget gitu. Nanti hasilnya malah bagus kalau borongan full seperti ini.
Tapi kalau Mas Bro mau repot sedikit dan dikerjain sendiri, ya Mas Bro ikut cawe-cawe di dalamnya. Kalau di sini kan bangun rumah tuh biasanya si tuan rumahnya itu ikut ngapain kan gitu di dalamnya. Ikut bantu lah. Terus kalau ada pembelian ini itu, jadi bisa milih gitu loh. Oh yang ini harganya segini, harganya segini. Kalau Mas Bro itu ikut cawe-cawe di dalam ya, ikut masuk ke dalam pembangunan itu, nggak diserahin semua ke orang, itu biaya ini bisa dipangkas 20 juta sekian Mas Bro. Ya, oke, ya bahkan sampai 30 juta. Karena saudara kita atau ya di kampung kita ada yang bangun rumah tipe ya bisa dibilang itu tipe 36 lah ya, seperti itu, kayak perumahan tapi di kampung. Itu dia ngerjain sendiri, ya ama dia emang tukang sih aslinya awalnya. Terus dia ada ngajak sekitar 3 orang untuk bangun rumah. Itu satu rumah itu cuman habis 50 juta Mas Bro. Ya, tapi dia ya milihnya yang hati-hati, emang dia udah tahu supplier mungkin ya, yang murah di sini, yang murah di sini seperti itu ya. Jadi bangun rumah harga segini tipe 29 itu ya udah termasuk mahal ya, udah termasuk hasilnya mungkin ini bagus ya ini ya. Yang maksudnya yang nggak standar-standar banget gitu. Oke, mungkin ini bisa jadi referensi bagi Mas Bro yang pengen bangun rumah ya. Seperti ini biayanya ya kurang lebih plus minus. Kalau Mas Bro borongin dengan luas tanah tipe 29 itu segini itu loh Mas Bro. Itu udah termasuk yang bagus harusnya hasilnya ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini dan share. Oke, sampai ketemu di video kita berikutnya.